Maka Jokowi kehilangan tempat berlindungnya secara kekuasaan politik, karena pada akhirnya ya dia tidak akan punya pengaruh politik lagi, kecuali berbagai macam calon-calon yang akhirnya hari ini dirasa dekat dengan Presiden Jokowi dapat menangkan kontestasi tersebut. Maka akhirnya Jokowi mungkin akan tetap mempunyai pengaruh atau kekuasaan, siapa yang akhirnya menjadi backingan dari calon-calon tertentu, sampai kita lupa bahwa yang penting dari calon-calon itu adalah tentang gagasan, tentang ide. Karena hai korban ghosting, kalau dalam pernikahan atau menjelang hari pernikahan ada yang namanya hari kemana kemudian akhirnya kita dipingit, dalam proses pilkada juga ada yang namanya dipingit atau biasa kenal dengan masa tenang. Dan hari ini kita sedang menikmati masa-masa tenang ini. Tapi orang-orang tidak akan pernah tenang karena pada akhirnya proses pencoblosan itu belum pernah terjadi. Sehingga hampir dan terus sampai saat ini akan terus dilakukan berbagai macam hal-hal, strategi-strategi di masa tenang untuk kemudian terus menggait berbagai macam suara-suara yang ada. Dan sekarang kita sedang menikmati yang namanya masa tenang. Tapi mengingat berbagai macam pidato-pidato atau arahan-arahan yang pernah disampaikan oleh Anies Baswedan ketika kampanye akbar untuk Pramono Anung dan Bantul, kita ingat salah satu pesannya adalah tentang bagaimana kemudian jangan pernah berubah pilihan ketika nanti kemudian ada sembako-sembako atau ada hal-hal lain yang kemudian diberikan gitu. Jangan sampai berubah pilihan, karena hal ini biasanya terjadi menjelang hari pencoblosan gitu, atau biasa kita mengenal dengan namanya serangan fajar. Ini yang kemudian akhirnya menjadi persoalan di bangsa kita. Kita memang mengerti bagaimana kemudian akhirnya di bangsa ini normalisasi tentang politik uang itu agak-agak terlalu normal gitu, agak-agak terlalu biasa gitu. Hal-hal terjadi demikian itu agak terlalu biasa, sampai kadang ada yang kemudian akhirnya diberikan uang gitu, tapi akhirnya tetap memilih dengan hati nurani dan dia mencoblos yang lain. Itu hal-hal begitu juga ada gitu. Dan secara data politik uang di negara kita ini terus bertambah gitu, bukan semakin kecil tapi semakin banyak. Tapi untungnya penerima uangnya itu tidak semakin banyak tapi semakin berkurang. Itu kan berarti ada berbagai macam edukasi-edukasi yang akhirnya berhasil dan tidak menerima berbagai macam politik uang itu yang diberikan. Tapi dari kejadian proses pilkada kali ini yang kemudian dilaksanakan secara serentak, ini bukan hanya tentang pemilihan kepala daerah, tapi ada yang kemudian lebih dari itu. Ada orang yang akhirnya menganggap bahwa ini lebih dari itu. Ini pertarungan tentang bagaimana kekuasaan politik yang saya miliki ini sedang dipertaruhkan gitu. Sedang diperjuangkan gitu. Karena pada akhirnya selama ini dalam beberapa proses dekade gitu kan, setelah ada manusia atau rakyat Indonesia yang lengser dari jabatannya dan selesai dengan kekuasaannya, tapi tetap memasang orang-orangnya dalam pilkada dan berharap mereka memenangkan kontestasi pilkada tersebut, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta hingga Sumatera Utara. Tapi satu yang kemudian akhirnya menjadi tempat berlindung paling terakhir bagi Presiden Jokowi adalah terkait dengan kekuatan politiknya hanya Sumatera Utara. Karena selama ini berbagai macam proses kontestasi yang kemudian ada dalam proses pilkada Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini semakin hari elektabilitas para calon yang didukung oleh Jokowi, jagoan beliau ini semakin lama semakin menurun gitu. Maka akhirnya ada berbagai macam pembacaan jangan-jangan semua calon-calon yang akhirnya pernah didukung oleh Jokowi dalam proses pilkada ini semuanya akan kalah. Ini repot kalau sampai akhirnya semuanya kalah gitu. Maka Jokowi kehilangan tempat berlindungnya secara kekuasaan politik, karena pada akhirnya ya dia tidak akan punya pengaruh politik lagi, kecuali berbagai macam calon-calon yang akhirnya hari ini dirasa dekat dengan Presiden Jokowi dapat menangkan kontestasi tersebut. Maka akhirnya Jokowi mungkin akan tetap mempunyai pengaruh atau kekuasaan dalam politik, karena mau gak mau yang kemudian mencalonkan ini ya karena dekat dengan beliau gitu kan, sehingga nanti terjadi berbagai macam komunikasi atau kesepakatan yang biasa disebut sebagai elit dan penguasa kepentingan atau penguasa politik. Tapi kalau pada akhirnya ternyata Jokowi kehilangan itu semua, maka selesai sudah berbagai macam kuasa-kuasa politik yang harusnya Jokowi punya. Makanya kemudian akhirnya ada berbagai macam kampanye-kampanye yang kemudian hadiri, tidak dihadiri gitu kan. Karena nggak bisa ini untuk kemudian dimenangkan secara keseluruhan, sedangkan selama ini elektabilitasnya bukan malah tambah naik tapi turun semua gitu. Bahkan kehadiran Jokowi itu bisa saja bikin tambah turun gitu.
Karena masyarakat akhirnya semakin yakin bahwa memang kita tidak bisa menerima berbagai macam calon yang akhirnya hanya mementingkan para elit tertentu, bukan kepentingan masyarakat. Sehingga kita pilih saja orang-orang yang akhirnya murni, tanpa embel-embel, yang akhirnya mengerahkan berbagai macam aparat-aparat untuk kemenangan salah satu pasangan calon. Misalnya, kan hal-hal demikian yang kemudian akhirnya menjadi satu kesadaran bersama agar tidak pernah terjadi lagi. Maka proses pilkada serentak 2024 bukan hanya tentang proses pemilihan pemimpin, tapi tentang pengaruh atau nama baik kekuasaan politik, pengaruh politik yang akhirnya bisa saja terus dipertahankan atau akan kembali menjadi suatu kekalahan. Karena jangan sampai akhirnya ada satu desas-desus atau kalimat-kalimat yang akhirnya kalau bukan pemimpinnya berasal dari golongan ini, maka akhirnya anggaran pusat atau pemerintahan pusat itu tidak akan berjalan dengan baik, gitu ya kan? Seolah-olah gitu kan, seolah-olah masyarakat ingin dibodohi bahwa mau gak mau semuanya harusnya golongan A gitu. Ini agar supaya lebih mudah berjalannya pemerintahan atau lebih mudah menjalankan proyek-proyeknya. Ini kan pertanyaan yang kemudian akhirnya nanti menjadi persoalan dan masalah lagi kalau di daerah gitu. Tapi kalau akhirnya nanti beraneka ragam dan kita sadar bahwa posisi kita adalah di bawah naungan pimpinan pusat, ya maka sah-sah saja, tidak ada persoalan gitu. Jadi jangan akhirnya Bapak Jokowi ini menebarkan kebencian bahwa seolah-olah kalau bukan bagian dari apa yang kemudian menjadi kehendak beliau, apa yang kemudian menjadi keinginan beliau, itu tidak bisa selaras dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai menebar kebencian dengan demikian. Maka kita tentukan bahwa tanggal 27 nanti adalah kita masyarakat yang terbebas dari tekanan-tekanan elit, dari endorse para elit, sehingga kita menentukan suara kita dengan niat diri kita sendiri, dan akhirnya kita membawa suatu demokrasi yang lebih mementingkan visi serta gagasan, bukan endorse yang diberikan. Karena kehadiran Jokowi dalam kontestasi pilkada kali ini melihat dan menunjukkan kepada kita bahwa yang baik dan yang maju, dan untuk paling bagus dibahaslah tentang siapa yang kemudian akhirnya mengendorse beliau, siapa yang akhirnya menjadi backingan dari calon-calon tertentu, sampai kita lupa bahwa yang penting dari calon-calon itu adalah tentang gagasan, tentang ide, karena mereka akan menjabat kepala daerah yang akhirnya akan mengontrol berbagai macam kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka kehadiran Jokowi telah merusak itu semua, sehingga menunjukkan bahwa di Indonesia kalau pengen sukses itu harus dengan backingan atau orang dalam. Saya pikir itu cita-cita saya, yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Kebun Gusti.